Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama dengan Wakil Presiden dari ICAA, singkatannya Indonesian Chinese American Association. Apa kabar, Dr. Irawan? Baik, Buce. Semoga sehat semua ya. Semoga sehat, thank you. Seperti yang kita lihat di belakangnya Dr. Irawan ini, tulisan Media Indonesia Media, ya. Nah, Ya. beliau ini adalah orang di belakang majalah Indonesia Media, ya. Udah berapa lama Indonesia Medianya, Pak Dr. Irawan? Ini sudah running 23 years, I guess. 23 years dan muncul dengan rutin, tidak pernah telat setiap 2 minggu. Tidak pernah telat ya. That butuh komitmen yang besar, biaya yang besar, dan kerja keras yang besar. Ya. Tapi saya mau menyanggah ada pernyataan. Saya malah merasa lebih karena Tuhan selalu melindungi kami. Amin. Gitu aja. Karena Tuhan melindungi ya, Pak Bram ya. Iya. Jadi hari ini kita berbincang-bincang kebetulan mengenai, karena Pak Bram ini juga adalah nama panggilannya Pak Bram, tidak apa-apa ya. Orang semua tahu Dr. Irawan. Saya udah terbiasa panggil Pak Bram, jadi saya kagok banget panggil Dr. Irawan, gitu ya. Oke, Pak Bram, saya panggil Pak Bram aja. Pak Bram ini yang mempush ya. Jadi basically ini adalah diaspora Indonesia Tionghoa yang ada di mana nih? Kita kategorinya di Amerika apa hanya di California Selatan? Pak Bram. Well, seharusnya di Amerika Utara ya. Karena gini, asal-usul organisasi ini itu adalah atas kerjasama dari orang-orang di Amerika Utara. Ya. Ketika tahun 1998 itu, saya juga nggak tahu berapa orang, mungkin ada 50 orang, ya, itu berdatangan dari segala penjuru. Berdatangan ya, bukannya kita zooming ya, bukannya online ya, kita berdatangan. Jadi pertemuan secara fisik, secara fisik. Ya. Itu mereka datang dari Toronto, dari Vancouver, ya, dari Atlanta, dari Washington DC, dari Portland juga ada, dari Arizona juga ada. Saya juga nggak ingat lagi gitu, banyak sekali gitu. Nah itu kita mulainya dari sana. Jadi saya nggak berani kalau hanya bilang ini adalah. Tadi kepotong. Berdatangan kemana? Berdatangan ke LA, ya ke LA, ke Los Angeles. Los Angeles dan ke demo di depan KJRI LA, betul. Oh bukan itunya, bukan itunya. Demo lain lagi, urusan demo lain lagi. Kita bukannya buat mendemo atau bagaimana ya. Oke. Jadi kita buat dua hal yang berbeda ya. Karena kita aware tahun 98 juga banyak yang berdarah Tionghoa berdemo di depan KJRI LA, betul? Betul sekali. Ya, tapi ini yang kita bicara ini berbeda. Ada 50 orang datang dan mereka adalah Tionghoa Indonesia. Iya, betul. Kumpul di LA, datang ke kantor Pak Bram atau kumpul di mana? Mereka kumpul di Duarte Inn. Okay. Waktu itu namanya bukan Duarte Inn, namanya Travelodge. Oke. So apa yang terjadi setelah itu? Ya, setelah itu ya kita waktu lagi itu panas-panasnya ya. Ya, saya yang malah bilang bahwa harus dibentuk organisasi yang resmi dan kami terdaftar di Sacramento sebagai incorporation yang nirlaba, ya, non-profit organization, ya. Dengan begitu baru kita bisa mendapatkan legitimasi. Itu yang pendapat saya. Itu. Saya mengerti. Jadi maksudnya Pak Bram ini bahwa tahun 98 itulah terbentuknya organisasi ini ICAA, betul? Betul. Juga di samping itu terbentuk. Tunggu, saya koreksi. Ya.
terbentuk sih boleh, tapi peresmiannya yang betul-betul resmi di Sacramento, saya rasa setelah itu, saya juga tidak ingat lagi, saya harus lihat lagi bylaw-nya dan sama dia punya EIN, ya, Employment Identification Number. Di situ baru dinyatakan sebagai resmi gitu. Mungkin itu tahun 2000-an gitu loh ya. Oke. Tapi Jadi diresmikan menjadi by law dengan non-profit organization tahun 2000. Oke. ya kira-kira begitu. Nah, itu tapi yang terpenting adalah apa pesannya. Jadi Ya, semangatnya. daripada organisasi ini berdiri untuk melawan diskriminasi. Itu betul? Apa betul? Atau memberikan apa tujuannya organisasi ini berdiri? Tujuannya ya bermacam ya. Ya. Bermacam-macam ya. Tapi tujuan pertama, tentu banyak macam-macam. Ada kita bisa kumpul-kumpul, orang Tionghoanya bisa kumpul-kumpul, menginspirasi orang Tionghoa. Tapi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya demi kebaikan Indonesia. Oke, bagus, cukup itu. Itu aja. Demi kebaikan Indonesia, artinya apa hubungannya dengan dengan organisasi Tionghoa? Begini, suatu negara bisa menjadi maju, ya, dan terkemuka kalau semua komponen bangsanya digerakkan secara maksimal. Oke, ya. Ya. Dan dalam hal ini, Indonesia adalah satu negara yang sangat berbineka, terdiri dari bermacam-macam ragam suku. Oke, saya mengerti. Jadi maksudnya Pak Bram ini, orang Tionghoa adalah salah satu suku daripada bangsa Indonesia. Dan kita harus diajak ikut berpartisipasi dalam membangun Indonesia, betul? Dalam konteks ininya. Tentu selalu begitu. Oke, sekarang yang ini yang saya mau yang kita mau bahas ini hari ini adalah melawan diskriminasi. Saya mengerti bahwa tahun 98 itu terasa bahwa terjadi sesuatu pada suku Tionghoa Indonesia. Suku Tionghoa Indonesia. Saya bukan bilang bangsa Tionghoa Indonesia, tapi suku Tionghoa Indonesia. Karena kita masih dalam kerangka NKRI. Betul Pak Bram? 100%. Ya. Jadi karena itu kita Pak Bram ini fight melalui pertama media massa yaitu berdirinya Indonesia Media. Betul Pak Bram? Tahun 98 ya. Ya. Itu merupakan inspirasi yang melatar belakangi sehingga majalah ini berdiri. Betul ya? Dan masih ada sampai sekarang. Dan yang kedua, saya juga tahu bahwa Pak Bram ini yang selalu setiap tahun akan mengadakan peringatan peristiwa Mei tahun 98. Betul, Pak Bram? Betul. Apa tujuannya Pak Bram? Ada orang bilang, ada apa Pak Bram melakukan hal itu? Bukannya itu mengorek luka-luka lama. Ada teman-teman juga, sudah aku enggak mau ikut lah. Itu kan kayaknya apa gitu loh. Nanti menjadi dendam lagi bikin luka lama antara friksi suku Tionghoa dengan suku yang lain. Nah, apa yang jawabannya Pak Bram? Gini ya, untuk menjadikan satu negara itu stabil dalam keadaan ekonomi, sosial, dan politiknya. Sekali lagi saya bilang, seluruh komponen bangsa harus diikutsertakan. Yeah. Regardless dia tinggal di Indonesia atau diaspora Indonesia. Ya. Bahkan diaspora ini justru menurut saya lebih banyak barangkali sumbangannya, terutama dalam hal inspirasi-inspirasi di mana negara-negara demokrasi yang lebih maju itu memberikan suatu pengetahuan yang lebih luas lagi sehingga meluaskan wawasan dari anak bangsa, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Yeah. Ya, dalam hal ini peringatan itu tentu harus diperingatkan. Kita tidak bisa lupa. Sama juga kayak the Holocaust, orang-orang Yahudi selalu memperingatkannya, gitu loh. Ya, tapi dalam hal ini bukannya kita untuk memperingatkan lalu mengorek-orek luka lama, membangkitkan kebencian, itu sama sekali tidak. Kita harus buatkan peringatan ini sebagai suatu karya yang produktif. Ya. Apa yang artinya karya produktif? Artinya kita banyak bisa belajar bagaimana mendemokrasikan atau lebih baik memperbaiki demokrasi yang sudah ada, gitu loh.
Ya, seperti yang kemarin ini, yang kita adakan peringatan. Itu sengaja kami undang Mark Ang. Mark Ang itu adalah aktivis dari B2B, ya. Dia itu bisnis, industri bisnis ya segala macam. Dan juga dia itu mengkaitkan dengan urusan-urusan di government kita, gitu loh. Ya, terutama Stop Asian Hate ya. Jadi beliau mempublikasikan juga itu ya. Itu satu kita hal. semua mendukung hal itu, Stop Asian Hate. Nah, itu betul sekali. Nah, saya sebagai saksi daripada peringatan itu karena saya sering hadir dan saya melihat Pak Bram memang itu ada effort. Jadi awal-awal dari peringatan itu pertama saksi-saksi apa yang terjadi, korbannya apa gitu. Kemudian semakin lama saya lihat juga berubah, bukan melihat hal itu lagi, tapi bagaimana rencana ke depannya. Bagaimana orang Tionghoa bisa memberi kontribusi pada negara Indonesia. Saya melihat itu. Dan kemudian terakhir evolve jadi bahwa ternyata orang Tionghoa ini bukan kita peduli tentang di Indonesia juga. Nah, yang terutama yang terakhir ini kita peduli akan orang Tionghoa Indonesia yang ada di Amerika. Karena kita mengundang pembicara dari Pak Bram yang mengundang pembicara dari Mark Ang ya. Nah, saya kebetulan ini ada videonya. Saya putar sedikit ya. My way, I would come down on China so hard. I would put tariffs back in place and they would be more strict than President Trump's because those tariffs work. I would kick out every single Chinese in this country that is loyal to the CCP. And they would be gone. If you've signed I do not care who they are. If you've signed one of those documents that says that you've got to report back to China. I don't care how much money you have, how much land you own, how many businesses you own, how much money you've donated to colleges and universities. I don't care about who your kid is and how many students you've sent to Jack Ma, all these guys, all these people that are part of the They are loyal to the CCP. They go back. They go back. We should stop doing business with an enemy that is trying to kill us and did kill us this past year. Ya, bagaimana pendapat Pak Bram dengan video itu? Ya, video itu tidak mewakili keseluruhan orang Amerika, jelas. Of course. Itu tidak mewakili. Dan tapi beliau ini adalah congressman dari Georgia dan sekarang videonya jadi viral di Indonesia. Ini adalah diskriminasi terhadap Tionghoa, orang Tionghoa. Memang tujuannya orang Tionghoa yang dari RRT atau dari Republik of China, ya, dari RRT. Masalahnya orang bule tidak bisa bedakan antara dari Tionghoa dari RRT atau Tionghoa dari Indonesia. Jadi dengan adanya diskriminasi terhadap Tionghoa terhadap dari RRT, mereka melihat muka saya, they assume I'm from RRT. Dia tidak tahu ini kita aja tidak bisa bedain, apalagi mereka. Ya, jadi menurut saya dan sebenarnya saya juga tidak mau membahas hal ini. Tapi dari kemarin saya dikirimin WhatsApp orang-orang Pak Bram dari Indonesia membahas masalah ini sekarang lagi viral di Indonesia. Saya juga ditanyain oleh Pak Dahlan Iskan. Luce, itu yang sekarang yang diskriminasi memang itu sebenarnya yang lakukan itu orang putih apa orang hitam. Kalau memang dua-duanya berapa persentasenya gitu. Jadi ternyata the reason kita harus bahas bukan bahwa itu hanya sebagian, betul sebagian. Kita juga tahu bahwa waktu terjadi Mei 98 itu sebagian, bukan seluruh orang Indonesia kayak begitu. Itu mungkin 0.3% orang Indonesia yang lakukan itu di Jakarta, bukan seluruh Indonesia, benar kan? Nah ini juga separuh. Tapi kenapa kita harus fight untuk itu? Sebab kalau kita tidak ngomong, kita tidak bicara, itu akan berlanjut dan kita akan efek terhadap kita. Why do you have to doing the Mei 98? Supaya kita stand up, stop. Tidak boleh ada kayak gitu. That's the reason kita juga harus acknowledge ini. Kita stop. Betul bahwa itu bukan dari California. Betul bahwa itu bukan seluruh Amerika. Tapi kalau ada orang seperti itu, we need Pak Bram sebagai representatif dari Tionghoa Indonesia yang ada di Amerika. You should speak up. Bagaimana pendapat Pak Bram? Ya, kalau saya bisa kasih pendapat. Ya. Saya mengerti di antara
suatu kelompok yang besar selalu aja ada perbedaan pendapat. Betul. Ya. Dan demokrasi itu ya kita hargailah. Itu sebagai konsekuensi ya, apa boleh buat. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menempatkan orang-orang kita di pemerintahan Amerika. Oke. Ya. Oke. Sebab yang nggak bisa itu cuman orang yang jadi presiden aja gitu. Jadi presiden kamu mesti lahir di Amerika. Tapi kamu tetap bisa jadi congressman atau apa gitu ya. Sekarang saya minta pendapat Pak Bram, apakah yang dia katakan itu tuh salah atau tidak? Ya, tentu menurut kami itu salah. Oke. Bahkan salah Terima kasih Pak Bram. Jadi ya. kita harus stand up sebagai Pak Bram kan sebagai orang pertama yang selalu stand up untuk ketidakadilan, untuk diskriminasi. This is discrimination. Ini tidak adil loh, diskriminasi. Is it correct? Yeah. Yes. Kobram sebagai daripada pimpinan ICAA, if you can stand up untuk diskriminasi di Indonesia, you have to stand up untuk diskriminasi di Amerika juga dong. Oh ya, sudah barang tentu gitu loh. Ya. Sudah barang tentu. Maka itu kenapa pada setiap peringatan Mei itu dan pada event-event yang lain ya, selalu saya encourage orang-orang kita, anak-anak kita, adik-adik kita, ya, untuk masuk ke dalam government system. Ya. Ya toh, sebab dengan hanya cara konstitusi kita bisa membetulkan kita tidak mau angkat senjata walaupun kita punya senjata. Betul. Ya toh, itu bukan caranya namanya gitu loh. Nah, kita harus doing the right thing. Apakah Kobram ada mendengar masalah karena gara-gara retorik-retorik seperti ini? Menurut Kobram, apakah itu membahayakan bagi kita enggak? Oh jelas, jelas sekali. Dan buat kita harus aware dan kita harus juga merenungkan ya, memikirkan. Bukan hanya mendirikan satu orang aja, kita diskusikan. Makanya gunanya kenapa kita kumpul ya, membuat satu peringatan, membuatkan satu event. Itu semua orang bisa hadir di sana dan kita bisa berdiskusi dan brainstorming. Satu otak itu kalah daripada 10 otak. Luar biasa. Ya. Betul. Betul sekali, bagus sekali statement daripada Pak Bram ya. Jadi memang kita harus berkumpul bersama-sama untuk menyatakan satu sikap begitu ya Pak Bram ya. Ya, karena boleh dibilang ya kita nggak bisa hanya dari satu suku saja. Saya sendiri ini bukan asli orang Tionghoa loh. Iya, lahir di Cina. Saya bukan asli. Bukan asli. Kamu juga bukan orang asli dari orang Tionghoa. Iya toh, kamu masih keturunan Raja Maros, ya toh? Iya. Ya kan? Saya juga sama, saya bukan asli orang Tionghoa. Saya ada campuran juga ya dari yang lain. Ya. Tapi bukannya saya merasa oh itu bukan urusan saya gitu loh. Ya. Sebab begini, banyak yang orang Tionghoa yang saya tahu asli, mereka juga rasanya saya nggak mau tahu lah. Saya urusan saya aja pribadi dah. Asal saya bisa makan, saya bisa hidup begitu loh. Ya, enggak bukan begitu. Manusia itu hidup bukan hanya untuk makan dan tidur saja. Ya. Ya. Sekarang saya minta Pak Bram, misalnya kan yang wanita, saya nggak tahu perempuan itu lagi namanya siapa lagi, Mayori apa gitu. Andaikan dia ada di depannya Pak Bram ngomong apa kepada dia? Kalau pas kita ketemuan nih, what do you say to her? Dengan dia punya kata-kata seperti itu. Ya, itu saya bisa mengerti kamu. Pertanyaan yang saya tentu belum siapkan ya. Tapi kalau dari lubuk hati saya, dan saya percaya Tuhan tuh selalu kasih ide sama saya. Pada saat itu pasti ada kata-kata yang bagus keluar dari mulut saya. Nah kalau sekarang ada di depannya, Kobram kasih tahu dia apa? Saat ini dia nggak ada di depan saya, Mas. Saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata ini sebab saya bukan pimpinan di ICAA. Nah sekarang ini adalah Pak Bram yang mewakili kami sebagai orang Tionghoa yang Indonesia yang ada mostly sebenarnya di Amerika gitu. Kira-kira Pak Bram harus memberitahu dia bagaimana yang baik lah gitu. Iya tentu kita memberitahukan bahwa tidak sesungguhnya kayak gitu. Kamu harus banyak belajar juga dari sisi yang lain. Jadi jangan hanya terpekur dari
diri kamu sendiri atau kelompok kamu sendiri. Nah, itunya kita gunakan kesempatan ini untuk kita berbaur bersama, baru kita bisa mengerti dari sisi lain, itu namanya kerjasama gitu. Kalau kita hanya katak dalam tempurung, hanya melihat, mengaca pada diri kita sendiri, ya kita nggak bisa lihat kemana-mana, ya kan? Dan kamu harus belajar lebih banyak tentang itu supaya kamu bisa lebih wise. Dengan kamu menjadi lebih wise, ya, berarti nama kamu juga jadi lebih tinggi gitu, lebih bagus dan lebih ke atas gitu. Kamu dengan cara yang kayak gini, nggak mungkin kamu bisa jadi presiden. Ya, sebagai orang yang bergerak di media massa, saya banyak baca tulisan Pak Bram ya, terutama di sini di Indonesia Media ini banyak juga diceritakan tentang diskriminasi terhadap orang Asia. Kita yang kena impaknya. Saya baca di majalahnya Indonesia Media. Jadi saya tahu Pak Bram orangnya memang netral, dan beliau ini adalah orang yang netral dan mempunyai pendapat dan sangat tidak menyukai akan diskriminasi, terutama Asian hate. Apa pesan Pak Bram tentang Asian hate? Ada ini? Kalau saya selalu berulang kali gitu loh, ya. Kasih tahu ya, itu hal-hal yang demikian harus kita atasi. Bukan saya bilang kata melawan ya, kita atasi. Dengan kami sendiri juga harus menunjukkan sumbangsi apa untuk negara ini. Ya toh? Sumbangsi negara untuk Amerika dalam hal ini ya. Berapa orang yang duduk di City Council? Ada nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, sampai Congressman lah. City Council aja gitu. Ya toh? Ya, saya tahu so far sih Pak Norman Su pernah setidaknya di school board. School board itu istilahnya di Indonesia Kanwil Pendidikan. Ya. Ya. Pak Norman juga banyak membawakan hal-hal yang membawa panji-panji untuk diversity. Ya. Pak Norman kan adakan sekolah ini, sekolah itu gitu loh, dengan berbagai macam bahasa. Itu saya rasa itu juga suatu jalan ya, supaya orang tidak menjadi radikal dan super nasionalis atau ultranasionalis. Nah, itu tidak baik gitu. Oke. Jadi itu pendapat Pak Bram ya, sebagai ketua ICAA terhadap masalah Asian hate ini. Sekali lagi saya mau koreksi, ketuanya bukan saya, ketuanya ketua Pak Dr. Fritz Hong. Oke. Dan saya mendengar, saya turut berduka merasa ini karena beliau sakit ya, baru jatuh, saya dengar tulang rusuknya luka gitu ya. Semoga beliau cepat sembuh ya Pak Bram ya. Iya. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Bram ada mau tambahkan lagi statementnya untuk Pak Bram untuk Asian Hate? Saya rasa kita perlu untuk menstimulasi anak-anak muda kita untuk berpartisipasi ke dalam lingkaran pemerintahan setempat dulu lah. Saya nggak perlu yang tinggi-tinggi lah gitu. Dari sana baru kita bisa bangun dan menegakkan nama kita. Kalau kita sendiri tidak mau atau tidak rela gitu meluangkan waktu kita ya untuk berhadapan dengan event-event yang ada hubungan dengan sosial politik ya, bagaimana kita bisa mau maju? Ya. Dan kalau bisa juga kita memberikan satu statement bahwa orang-orang pendukungnya dia setidaknya bisa menyuratilah kepada beliau ya, supaya diingatkan jangan keluarkan retorik seperti itu, karena itu membuat suasana jadi makin panas dan yang kena imbasnya kan kita gitu loh. Saya berharap si Mark Ang yang merupakan sahabat daripada beliau, saya ada lihat foto dia dengan beliau, si Majori ini, wanita itu, saya berharap bahwa dia akan menulis surat pada dia untuk stop bicara seperti kayak gitu. Dan saya berharap dari dari Dr. Irawan sebagai ketua dari ICAA juga memberikan surat teguran kepada beliau. Terima kasih Pak Bram. Oke. Ya. Sama-sama.